Wanita pelampiasan. Nikmat bab ke-9. Bella sudah di ujung hasrat untuk bercinta. Hansel mulai panik dengan juniornya yang belum juga bangkit. Padahal Bella sudah memancingnya. Biasanya dengan Mar, hanya melihat kakinya saja juniornya sudah menyiksa dirinya. Hansel pun berteriak kesal. Bella melihat Hansel sangat kacau seperti itu tersinggung. "Kenapa sih Tom? Kamu tidak bisa menghargaiku sebagai istrimu?" tanya Bella penuh emosi. Bagaimana Bella tidak tersinggung? Di saat dirinya meminta lebih karena ulah Hansel yang sudah membangkitkan gairahnya, namun Hansel malah menjauh darinya, bahkan wajah Hansel terlihat sangat gusar. Sedangkan Hansel bingung dengan juniornya, kenapa tak mau tegak padahal Hansel sudah berusaha mengingat Mar dari ujung kepala hingga kaki saat tak berbusana. Namun juniornya sama sekali tak ada respon. Itulah membuat Hansel begitu frustasi saat merasakan tubuh Bella yang meminta lebih saat dicumbu. Hansel menatap Bella dengan tatapan yang sulit diartikan. Hansel pergi dari kamar meninggalkan Bella yang masih tersiksa dengan hasratnya. Kini Hansel berada di ruangan pribadinya. Dari kejauhan, ada sepasang mata yang melihat kekacauan pada diri Hansel. Jimmy mendekati pintu dan melihat Hansel yang sedang meracau. Jimmy tak tahu maksudnya. Namun Jimmy melihat kamar tuannya yang terbuka. Jimmy pun menghampiri wanita tuannya. Jimmy melihat wanita masih dia cintai, tengah terduduk lesu sambil menangis. "Cicah," panggil Jimmy. "Ar!" Bella langsung memeluk Jimmy dan menangis. "Apa yang terjadi?" tanya Jimmy. Namun Bella masih belum menjawab, karena saat ini Bella sedang sangat kecewa dengan ulah suaminya. Jimmy mencium bibir Bella dengan lembut. Jimmy lupa jika wanita yang diperlakukan dengan mesra itu adalah istri tuannya. Begitu juga dengan Bella. Bella membalas ciuman Jimmy. Mereka berciuman yang awalnya hanya untuk menenangkan, kini menjadi ciuman panas dan saling menginginkan. "Aku masih mencintaimu, Ar," ucap Bella. "Aku juga masih mencintaimu. Apa yang terjadi?" tanyanya. "Selama aku menikah, Tom tak pernah memberikan hak padaku sebagai seorang istri." Jimmy merasa kasihan dengan wanitanya. Bagaimana mungkin tuannya itu belum pernah menyentuhnya, sedangkan Jimmy tahu jika Hansel adalah seorang maniak. Pertanyaan Jimmy dalam hatinya. "Apa yang kamu katakan, Cah?" tanya Jimmy. "Hansel belum pernah menggauliku, bahkan aku belum melepas virginku, Ar." Mendengar penuturan Bella, Jimmy semakin erat memeluk. Entah siapa mulai di antara keduanya. Mereka hanyut dalam percintaan mereka. Bella yang sudah sangat ingin bercinta karena ulah Hansel, Bella tak menolak sentuhan dari Jimmy. Bella begitu menyukai tubuh Jimmy, bahkan Bella meminta Jimmy memperlakukan dirinya seperti seorang istri. Bella sangat merindukan sentuhan-sentuhan gairah dari lawannya. Kini Bella sudah terpuaskan oleh Jimmy. Entah kenapa, Bella dengan mudah menyerahkan miliknya pada Jimmy. 2 jam sudah Jimmy dan Bella berada di satu ruangan, sedangkan Hansel belum ada tanda-tanda kehadirannya. Hansel masih sibuk dengan bayangan Mar. "Mar, apa kau telah mengutukku? Kau begitu menyiksaku, Mar. Lepaskan kutukanmu, Mar. Biarkan aku hidup normal seperti dulu," racau Hansel. Pagi telah tiba. Jimmy terbangun dari tidurnya. Jimmy membuka mata. Alangkah terkejutnya Jimmy saat didapati dirinya tengah tidur sambil memeluk Bella dengan tanpa selai benang. Beberapa saat kemudian Bella juga terbangun. "Ar, apa yang telah kita lakukan?" "Cica, kita telah berbuat kesalahan. Aku akan meminta baik-baik pada Hansel," ucap Jimmy. "Cica, maafkan aku. Aku telah lancang menyentuhmu. Aku akan bertanggung jawab." Bella terdiam. Bella masih syok dengan keadaannya sekarang. Bagaimana bisa dirinya menyerahkan kehormatannya pada pria yang bukan suaminya? "Sayang, kamu tenang ya. Jangan sedih lagi. Aku akan urus semuanya," ucap Jimmy. Jimmy mengambil pakaiannya dan segera keluar dari kamar tuannya. "Ar," panggil Bella. Jimmy menoleh dan melihat Bella. "Tidak akan terjadi sesuatu padaku. Kamu tenang saja," ucap Jimmy menenangkan Bella. Bella mengangguk percaya pada Jimmy. Jimmy keluar dan mencari tuannya di ruang yang semalam. Namun Jimmy tidak menemukan Hansel. Jimmy berlanjut mencari Hansel di ruang kerjanya. Betapa terkejutnya Jimmy mendapati tuannya telah berpakaian rapi dan begitu sangat segar. "Jimmy, ada perlu apa?" "Tuan, maafkan saya," ucapan Jimmy terpotong oleh Hansel. "Jim, aku akan mengakhiri pernikahanku dengan Bella. Aku tak ingin menghalangi kebahagiaan Bella." "Maksud Tuan?" "Terus terang Jim, aku belum bisa menyingkirkan bayangan Mar. Setiap aku berusaha melupakan namun malah bayangan itu semakin jelas." "Jim, aku tahu kau adalah cinta pertamanya Bella. Aku sudah melihat kemesraan kalian berdua tadi malam. Aku akan melepas Bella untukmu." Jantung Jimmy seketika berhenti. "Kenapa Tuan tidak marah sama saya?" "Jim,
Aku sudah bilang, aku tidak akan menghalangi kebahagiaan Bella. Selama ini aku sudah egois menahan Bella untuk selalu di sampingku. Padahal aku tidak pernah menyentuhnya, terang Ansel. Tuan, maafkan atas kelancangan saya semalam. Aku akan memaafkanmu, Jim, tapi dengan satu syarat. Syarat? Iya, aku menugaskan dirimu untuk mencari Mar sampai ketemu. Tita Ansel dengan begitu tegas. Baik, Tuan, saya akan mencarinya. Lalu Jimmy keluar dari ruang kerja Ansel. Jimmy melihat Bella sudah duduk di ruang makan. Jimmy tak menghampiri Bella. Jimmy langsung keluar dan menuju kamar pribadinya. Tak berapa lama Ansel juga keluar dan menghampiri Bella yang sedang duduk. Pagi, Bel. Sapanya seolah-olah Ansel tidak tahu dengan kejadian semalam. Pagi juga, Tom. Sebenarnya Bella agak gugup. Takut jika dirinya ketahuan sudah mengkhianati pernikahannya. Mereka kembali terdiam, tidak ada rutinitas yang menghangatkan di setiap pagi ataupun malam bagi pasangan ini. Ansel tetap dingin dan cuek dengan Bella, sedangkan Bella sudah terbiasa diperlakukan seperti itu, jadi Bella tidak menuntut lagi. Bel, aku ingin kita cerai, ucap Ansel. Bella langsung terlonjak kaget dan tidak percaya. Selama ini Bella menginginkan perceraian dari Ansel karena hubungan yang tidak normal ini. Namun kata saat cerai itu telah didengar dari bibir suaminya, ada rasa sakit dalam sana. Kenapa tiba-tiba, Tom? Aku sudah memikirkan jauh-jauh hari, Bel. Tapi aku baru bisa mengutarakan sekarang. Entah kenapa, Bella tidak ingin sekali mengatakan tidak, namun lidah ini terasa keluh. Bel, maafkan atas sikapku selama 1 tahun ini, dan maafkan aku yang tak bisa memenuhi kewajibanku sebagai suami. Bagaimana jika aku menolak, Tom? Bel, kamu dan Jimmy saling mencintai. Jimmy adalah pria baik. Aku yakin Jimmy pasti bisa membahagiakanmu. Mendengar nama Jimmy yang keluar dari bibir Ansel, Bella jadi mengingat bahwa dirinya sudah menyerahkan virginnya pada Jimmy. Jadi tak mungkin dirinya akan tetap bersama hidup dengan Ansel yang tidak pernah menyentuhnya. Baiklah, jika itu adalah keputusan yang baik, tapi bagaimana dengan kedua orang tua kita? Aku akan mengurusnya. Kamu tinggal terima kabar baik dariku, Bel. 1 tahun kemudian, Ansel dan Bella sudah resmi bercerai. Bella melanjutkan hubungannya dengan Jimmy. Mereka melangsungkan pernikahan karena Bella telah mengandung anak Jimmy. Sedangkan Ansel masih setia dalam kesendiriannya. Tania sudah beberapa kali mengenalkan gadis dari anak temannya, namun Ansel tetap masih menolak. Ansel masih berusaha membangunkan juniornya. Dia sering memancing dengan gadis-gadis di klub malam. Tapi tetap saja, junior Ansel tak mau bangun. Ansel juga sudah mendatangi beberapa dokter SPPK untuk berkonsultasi. Namun dokter tidak memvonis sesuatu penyakit. Ansel semakin dibuat kacau. Apa mungkin juniorku sudah menemukan sarang yang nyaman? Pertanyaan Ansel dalam hati. Hidup Ansel benar-benar kacau. Setiap hari, siang, malam, waktunya hanya untuk bekerja. Ansel ingin sekali menghilangkan bayangan Mar, namun belum mampu. Mungkin kesalahan Ansel yang begitu besar pada Mar, sehingga dirinya belum lepas dari bayangannya. Setelah 3 hari Mar dirawat di rumah sakit karena keadaannya yang sangat kritis, akhirnya bisa kembali sehat dan syukurlah, kedua bayi yang di dalam kandungannya bisa terselamatkan. Aku di mana? Suara Mar terdengar, membuat Alexa berdiri dari duduk. Kau sudah bangun, Nak? Anda siapa, Nyonya? Saya Alexa. Saya yang telah membawamu ke rumah sakit. Terima kasih, Nyonya. Bayiku? Mar meraba perutnya. Tenang, Nak. Bayimu baik-baik saja di sini. Jawab Alexa sambil memegang perut Mar. Syukurlah. Mar pun bernapas lega karena kabar baik yang dia terima. Bella masuk dan menyapa Mar. Selamat siang, Bu. Syukurlah sesuai prediksi kami bahwa Anda akan bangun siang ini. Siang juga, dokter. Terima kasih, Dok, sudah menolong saya dan bayi saya. Sudah menjadi tugas saya, Bu. Oh iya, Dok, kapan keponakan saya boleh pulang? Mendengar wanita itu menyebut keponakan saya, Mar jadi takut akan hal yang seperti kemarin. Besok sudah boleh pulang, Bu, jika semuanya sudah membaik. Alexa mengangguk mengerti. Kalau begitu saya permisi dulu ya, Bu. Setelah Bella keluar kamar, Mar menatap wanita parubaya yang ada di depannya. Maksud Nyonya apa menyebut keponakan saya? Kenapa kamu sangat ketakutan, Nak? Apa ada sesuatu yang membuatmu takut? Maaf, Nyonya, saya tidak ingin tertipu lagi. Maksud kamu apa, Nak? Karena bibiku, keadaan saya seperti ini, Nyonya. Maksudmu apa, Nak? Maaf, Nyonya, saya nggak bisa cerita, tapi saya sangat berterima kasih. Anda sudah menolong saya dan bayi saya. Apa yang kamu katakan, Nak? Tentu saja saya akan menolong jika melihat wanita yang tengah kena musibah. Saya akan membayar hutang saya, Nyonya. Cukup Anda memberi alamat rumah Anda, saya akan menyicilnya. Kamu mau pergi kemana, Nak? Dan kau akan tinggal di mana?
Saya akan mencari tempat tinggal Nyonya. Nyonya nggak usah khawatirin saya. Ternyata dugaan Alexa benar. Gadis ini tidak mau tinggal bersamanya. Namun karena kejadian yang membuat gadis ini trauma, gadis ini menjadi sangat kritis terhadap siapapun. Nak, bagaimana jika kamu kerja dengan saya saja? Kau tidak usah cari kerja di luar sana, karena akan sulit menerima wanita yang tengah berbadan dua. Maaf Nyonya, saya nggak bisa. Anda sudah terlalu baik pada saya. Alexa mengeluarkan cincin yang sama dengan yang dimiliki Mar. Nak, apa kau tahu cincin ini? Nyonya, ini adalah cincin peninggalan mama saya. Hanya itu satu-satunya kenangan dari mama saya dan saya harus menjaganya. Alexa tersenyum meraih tangan Mar. Kau salah, Nak. Ini adalah cincin punya saya. Apa maksud Nyonya? Apa Nyonya akan bilang kalau mama atau saya telah mencuri cincin Nyonya? Tidak, Nak. Alexa mengambil cincin yang ada di tas Mar. Lihatlah, kita mempunyai cincin yang sama. Cincin ini adalah cincin yang diberikan oleh nenek buyut kita. Ini adalah cincin turun-temurun. Nyonya jangan mengada-ngada. Orang tua saya sudah meninggal dan ibu asuh saya tidak pernah cerita tentang cincin itu. Alexa melepas cincinnya dan memperlihatkan ukiran nama di balik cincin mereka. Lihat Nak, di sini tertulis nama Fernando, dan ini adalah cincin peninggalan dari buyut. Nyonya, saya mohon jangan mengada-ngada cerita. Sebaiknya Nyonya pergi dari ruangan ini dan saya mau istirahat. Alexa tak punya pilihan lain. Karena Mar sudah mengatakan jika dirinya mau istirahat, Alexa keluar menelpon orang kepercayaan keluarganya untuk datang ke rumah sakit di luar kota, dengan membawa semua berkas dan foto-foto Jarvis sewaktu masih muda. Bagaimana membuat gadis itu percaya jika dirinya adalah keluarganya selama ini mencari keberadaannya? Desis Alexa. Mar merenungi setiap ucapan wanita tadi. Tidak mungkin dia bibiku. Aku sudah tak percaya dengan siapapun. Wanita yang telah mengaku sebagai bibiku saja telah tega menjualku. Apalagi wanita ini baru saja kenal. Bisa saja dia nanti mengambil anakku dan dijual. Tidak, aku tidak boleh terhasut oleh ucapan wanita itu. Mar pun merebahkan dirinya dan mulai terpecah mata. Mar terbangun jam 5 sore. Mar merasakan perutnya sangat lapar. Mar pun bermaksud mengambil sesuatu yang ada di nakas, namun tak bisa ia gapai. Alexa yang baru keluar dari kamar mandi melihat Mar yang sedang kesusahan saat akan mengambil makanan, lantas berlari dan membantunya. Nyonya, kenapa Nyonya masih di sini? Alexa tersenyum menyodorkan makanan yang ada di tangannya. Makanlah, karena saya akan menemanimu sampai kau sembuh. Mar pun terdiam memakan makanan yang sudah ada di tangannya. Alexa mendekat ke ranjang Mar membelai rambut yang begitu berantakan. Kamu sangat cantik seperti almarhum nenek kamu. Pelan-pelan sayang, ini minum. Mar pun tersedak mendengar ucapan wanita itu. Kenapa Nyonya masih berpikir bahwa saya adalah keluarga Nyonya? Karena saya yakin kau adalah pewaris tunggal keluarga Fernando. Sayang, kamu mau nerima atau tidak, saya akan tetap menemanimu. Alexa mengambil sisir dari dalam tasnya dan merapikan rambut Mar. Cantik sekali. Mar hanya tersenyum saat dipuji oleh wanita yang mengaku bibinya itu. Beberapa saat kemudian pintu terbuka dan masuklah seorang pria yang usianya sekitar 43 tahun. Nyonya, ini berkas-berkas yang Anda minta. Terima kasih Fer dan kau boleh pergi dari sini. Pria yang disebut Fer pun mengangguk dan keluar dari ruangan ini. Alexa kembali duduk di samping Mar yang sedang menikmati makanan. Sayang, lihatlah. Ucapnya mengambil sesuatu yang ada di amplop. Ini, kau tahu ini foto siapa? Mar menggeleng, namun ada keraguan karena foto itu mirip dirinya. Ini adalah foto nenekmu, saat usianya 20 tahun, saat nenekmu akan menikah dengan kakek. Mar menatap foto itu dengan sangat teliti. Kan sudah kubilang, jika dirimu mirip sekali dengan nenekmu, lihat, tanggal foto ini diambil. Tahun 1965, sudah lama sekali bukan? Keluarga kami biasa menyimpan kenangan-kenangan sayang, dan lihatlah ini foto siapa? Tanya Alexa lagi menunjukkan foto Jarvis dengan seorang lelaki. Ini foto papaku, Nyonya. Betul sekali, ini adalah foto papamu dan kamu tahu tidak foto pria tua ini? Mar menggeleng. Ini adalah foto kakekmu. Sebelum kakekmu meninggal, kakekmu berwasiat kepada kami untuk mencari kalian. Bahkan saat kakekmu sakit, kakekmu tetap berusaha setiap hari mencari keberadaan kalian. Mar terdiam mendengarkan cerita demi cerita Alexa. Apa kamu masih ragu dengan ini, sayang? Mar tetap diam, dia ragu untuk mengiyakan. Namun bukti-bukti itu Mar tidak bisa menolak kebenarannya. Bibi akan memberi waktu kamu untuk memahami semua, sayang. Alexa duduk kembali di sofa memainkan ponselnya, sambil sekali-kali melirik Mar yang sedang terdiam. Pagi telah tiba. Mar telah bersiap merapikan diri. Mar tidak membawa pakaian satupun karena sewaktu Mar pergi dari rumah Ansel, Mar sangat terburu-buru. Mar tidak ingin tertangkap lagi oleh Ansel. Saat Mar berada di kamar Ansel, Mar tidak sedang tidur.
Bagaimana mungkin dia bisa tidur? Sedangkan saat itu Mar merasakan perut bawahnya sangat nyeri. Dan Mar mendengar obrolan Ansel saat dirinya menjadwalkan penerbangan ke London 2 jam kemudian. Setelah Ansel keluar, Mar menunggu beberapa saat. Setelah dirasa aman, Mar segera memakai baju dan segera pergi. Syukurlah tidak ada yang tahu saat Mar keluar dari rumah itu. "Sayang, kau melamun?" tanya Alexa sejak tadi mengajak ngobrol Mar namun diabaikan. Enggak, Bi." Mar begitu tergugup saat ketahuan tengah melamun. "Sayang, kita hari ini akan belanja baju untukmu, kamu gak ada baju ganti," ucapnya yang diangguki Mar. "Kita akan pulang ke kota LA, namun sebelum berangkat, kita kunjungi dulu makam orang tuamu ya." "Iya, Bi, saya juga sudah lama tidak berkunjung."